Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tauhid. Kita masih pada pembahasan man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab wala adab. Orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan merealisasikan tauhid adalah dengan menghindari kesyirikan, kemudian menjauhi bid'ah dan maksiat. Menjauhi kesyirikan karena itu adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Menjauhi bid'ah karena ia merupakan konsekuensi kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan kita menjauhi kemaksiatan karena kita tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dalil yang pertama di dalam surah An-Nahl ayat 120, yang mana kesimpulan dari ayat tersebut, di antara kriteria orang yang merealisasikan tauhid, hendaklah dia menjadi suri tauladan yang baik, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauh dari perbuatan kesyirikan. Selanjutnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini diantara kriteria-kriteria orang-orang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 57, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka berhati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, kemudian ayat 58, dan mereka yang beriman
dengan ayat-ayat Rabb mereka, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak mensekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun. Ini adalah kriteria orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya. Maka barang siapa memiliki sifat seperti ini, maka kelak mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan rasa takutnya ini, mereka berhati-hati dalam bertindak di dunia ini. Senantiasa khasyatullah hadir dalam hati mereka. Senantiasa hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun mereka berada. Maka jelas orang yang takut kepada Allah, ia akan semangat dalam beribadah dan takut berbuat dosa dan maksiat. Dan yang melatar belakangi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah iman mereka terhadap ayat-ayat Allah. Maka mereka tidak mungkin mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, yang tahu kebesaran Allah dan takut kepadanya, maka tidak mungkin mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka mereka kelak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, karena di dunia senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil berikutnya hadis yang sangat panjang dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, ia menuturkan, yang juga seorang tabi'in, kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Jadi ini majelis para tabi'in sedang berbincang-bincang. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya kepadaku, ia bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang ada di majelis tersebut, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Maka Husain bin Abdurrahman menjawab, aku. Thumma qultu, kemudian aku mengatakan, amma ini lam akun fi shalah walakinni ludiktu. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, adapun aku tadi malam tidak melakukan sholat malam, akan tetapi aku bergadang karena aku disengat
binatang berbisa. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, "Fama sana'ta?" Apa yang engkau lakukan? Maka Husain menjawab, "Irtaqaitu." Aku meminta ruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorongmu melakukan itu, yaitu melakukan ruqyah? Maka Husain menjawab, "Haditsun haddatsanahu Sya'bi." Sebuah hadis yang menjadi landasan aku meminta ruqyah karena adanya hadis yang menceritakan kepada kami Asy-Sya'bi. Sa'id bin Jubair pun bertanya, hadis apa yang dituturkan kepada kalian dari Sya'bi? Kemudian Husain mengatakan, haddatsana Buraidah ibnul Husayb, telah bercerita kepada kami Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena sengatan binatang. La nafi di situ maknanya adalah tidak ada yang paling mujarab, yang paling bermanfaat dari ruqyah kecuali terhadap pengaruh ain atau karena pengaruh sengatan binatang berbisa. Jadi obat yang paling mujarab, ruqyah itu paling mujarab untuk pengobatan ain dan karena sengatan berbisa, sengatan binatang berbisa. Sa'id pun mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah baik orang yang mengamalkan apa yang ia dengar. Artinya dia meminta ruqyah karena berdasarkan ilmu, bukan karena mengada-ada. Karena adanya hadis, maka dia beramal. Walakin akan tetapi haddatsana Ibnu Abbas, telah bercerita kepada kami Abdullah ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam. Nabi bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat. Yang menampakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditampakkan di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan alam gaib yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Dan mimpi semua nabi dan rasul itu adalah wahyu. Sebagaimana mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd. Maka aku melihat seorang nabi bersamanya sekelompok orang. Ar-rahd adalah bilangan dari 3 sampai 9. Jadi Nabi kelak di hari kiamat melihat seorang nabi pengikutnya hanya 3 sampai 9 saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Dan aku melihat Nabi bersamanya 1 dan 2 orang saja. Ini lebih sedikit lagi. Ada Nabi datang di hari kiamat menghadap Allah dengan membawa 2 bahkan 1 pengikut. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang Nabi tidak satu pun orang bersamanya. Ada Nabi yang datang menghadap Allah tidak memiliki pengikut. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku pemandangan hitam yang besar. Ini kelompok yang sangat besar sehingga berwarna hitam. Fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim, maka aku melihat ke tempat yang lain, tiba-tiba ada pemandangan hitam yang besar yang lain. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan pada kelompok tersebut, pada kelompok yang besar tersebut, ada pada mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kualitas dan kuantitas. Selain jumlahnya besar, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Thumma nahadha, kemudian Nabi bangkit. Fadakhala manzilahu, maka ia pun masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka manusia memperbincangkan siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Barangkali mereka adalah yang dilahirkan dalam keadaan Islam, artinya dari kedua orang tua yang muslim, dan mereka tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya, dan sebagian sahabat memperbincangkan atau memberikan kriteria-kriteria yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, lantas mereka memberi kabar kepada Rasulullah tentang apa yang telah mereka perbincangkan. Namun tidak ada satupun yang benar
dari kriteria-kriteria yang mereka sebutkan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, bagaimana kriteria mereka? Humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ini kriteria yang pertama. Wala yaktawun, yang kedua tidak meminta diobati dengan cara kai, bukan kai ya. Kai adalah pengobatan dengan disengat api panas. Ini terkenal di kalangan bangsa Arab. Ini sangat manjur. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur. Tatayyur adalah berasal dari kata toir, menganggap nasib sial karena burung. Ini asal kata tatayyur. Namun ini lebih umum. Para ulama memberikan definisi at-tasya'umu bil mar'i awil masmu awiz zaman awil makan. Tatayyur adalah menganggap nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau dengan waktu, masa atau tempat. Jadi apa saja yang dilakukan, yang dianggap oleh manusia membawa sial, baik apa yang dia lihat, yang dilihat misalnya bintang, apalagi burung, atau yang didengar suara tokek. Ada yang bertasya'um dengan suara tokek, dihitung suara tokek, tokek sugih, tokek gombal, tokek lagi disebut. Nanti apa bunyi terakhir itu yang menjadi dia optimis atau dia pesimis. Dia bilang kaya gombal, kaya gombal, akhirnya kaya gombal. Dan ini masing-masing daerah pasti ada ya, menganggap sial baik dengan yang dilihat atau yang didengar. Atau waktu malam Jumat Kliwon. Nah itu mayoritas. Padahal di Arab tidak ada Jumat Kliwon. Jumat ya Jumat saja. Enggak ada pon, wage, paing, legi, pahit, enggak ada. Atau bulan Muharram, Asyura. Orang Jawa nyebutnya Sasi Suro. Atau bulan Safar. Atau tempat keramat. Dan seterusnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Atau tasya'um dengan batuk. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka.
Jadi yang melandasi mereka tidak meminta ruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, tidak melakukan tatoyur, mereka bertawakal kepada Allah. Faqama Uqasyah bin Mihsan, kemudian berdirilah, bangkitlah Uqasyah bin Mihsan. Faqal, ia pun berkata, Udu'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ia menjadikanku termasuk dari golongan mereka, yaitu golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala anta minhum, Rasulullah pun mengatakan engkau termasuk bagian dari mereka. Thumma qam rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lain. Faqal ud'ullaha an yaj'alani minhum. Laki-laki itu mengatakan, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk golongan mereka. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah, engkau telah kedahuluan Uqasyah. Ya, hadis yang panjang yang memiliki banyak pelajaran, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah majelis ilmu yang ada pada orang-orang saleh, dan inilah pentingnya kita duduk bermajelis dengan orang-orang saleh. Dalam pepatah Arab disebutkan as-sahib sahib. Sahib itu mensahib, menyeret. Jadi karakter kita itu akan sangat terpengaruh dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bergaul. Maka hendaklah kita memilih sahabat-sahabat yang soleh. Sering kita sampaikan, jangankan manusia yang bisa berbicara, alam di sekitar kita itu mempengaruhi karakter kita. Orang yang tinggal di pedesaan berbeda karakternya dengan orang yang tinggal di kota. Orang yang tinggal di pegunungan berbeda karakternya dengan orang yang tinggal di tepi pantai. Jadi gunung, pantai itu bisa mempengaruhi karakter penduduknya. Makanan juga demikian. Orang yang makan keju karakternya beda dengan yang makan singkong. Orang yang makan kacang beda karakternya dengan yang makan jengkol. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fakhru wal khuyala'u fi ahlil ibil. Kebanggaan dan kesombongan itu ada pada pemilik onta. Was-sakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan itu ada pada penggembala domba. Jadi orang yang setiap hari bergaul dengan kuda dan onta, dia terpengaruh dengan sifat dan karakter onta dan kuda. Yang sifatnya besar, gagah,
Jadi yang punya pun merasa gagah. Dan onta wataknya keras, sehingga yang bergaul setiap hari juga berwatak keras. Adapun penggembala domba dia lebih tenang, karena domba-domba lebih tenang daripada onta. Kita perhatikan para penggembala, mereka mengerti apa yang terjadi pada domba-domba mereka meskipun tidak bisa berbicara. Dombanya sedang sakit, dia tahu. Dombanya sedang lapar, dia tahu. Begitu juga domba-domba tersebut juga paham perintah instruksi dari penggembalanya. Jadi interaksi yang terjadi antara penggembala dengan domba tidak harus dengan ucapan, dan itu bisa saling mengerti. Dan lama-lama bergaul saling mempengaruhi, mempengaruhi. Seekor binatang yang dimiliki oleh orang yang kasar wataknya, maka binatangnya pun juga menjadi kasar. Seekor binatang yang dimiliki oleh orang yang lemah lembut, binatangnya pun lemah lembut. Kalau ada seekor kucing ya dimiliki oleh orang yang penyayang, suka mengelus-elus kucing tersebut, pasti kucing tersebut akan bermanja-manja. Sebaliknya jika dimiliki oleh orang yang kasar, keras, ya, suka dilempar, suka dibanting, maka kucing pennya pun akan keras, akan kasar. Bahkan binatang buas bisa dilatih menjadi lemah lembut karena keuletan dari pelatihnya. Harimau, singa bisa bermanja-manja seperti kucing, padahal watak aslinya keras, watak aslinya buas. Tapi bisa kita ajak selfie, bisa main api, bisa main bola. Itu terjadi antara manusia dan binatang, antara kendaraan dengan yang mengendarai. Orang yang naik moge tentunya karakternya akan beda dengan yang memakai motor butut. Itu tidak bisa dipungkiri, pasti. Orang yang naik motor butut insya Allah tawadhu. Orang yang pakai moge ya, sulit untuk menundukkan hatinya, tidak berbesar kepala ya. Meskipun kepalanya kecil, dia merasa dia memiliki kepala besar karena yang dikendarai kendaraan besar. Silahkan adzan dulu. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Jadi manfaat yang pertama dari memilih sahabat yang baik untuk membentuk karakter kita dan menjaga kepribadian kita. Kemudian yang kedua, dan ini yang terpenting, sahabat kelak akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat di hari kiamat. Maka salafus saleh mereka memperbanyak mencari sahabat yang saleh. Mereka mengatakan jika amal kami belum mampu mengantarkan kami ke surga, maka kami mengharap sahabat-sahabat kami yang kelak akan memberi syafaat kepada kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbanyak mencari sahabat-sahabat yang saleh. Kemudian menjalin persaudaraan dengannya karena Allah. Kebanyakan persahabatan manusia di zaman sekarang karena dunia. Sangat sedikit orang yang membina persahabatan karena Allah. Karena dunia, bisa karena jabatan, bisa karena bisnis, bisa karena hobi. Sangat sedikit yang membina persahabatan karena Allah. Sama-sama mencintai amal soleh, sama-sama mencintai mengamalkan sunnah, sama-sama suka hadir di majelis ta'lim, sama-sama suka menghadiri sholat berjamaah. Itu tanda persaudaraan karena Allah. Dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW menyebutkan di antara umat terdahulu ada yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengikutinya. Kemudian malaikat ini mencegatnya dan bertanya kepadanya, "Kemana engkau pergi?" Dia pun mengatakan, "Aku akan mengunjungi saudaraku fulan." "Apakah ada hubungan kekerabatan antara engkau dengan dirinya?" Ia menjawab, "Tidak." Malaikat pun mengatakan lagi, "Apakah ada kenikmatan dunia yang hendak engkau raih darinya?" Orang ini pun mengatakan tidak. Malaikat pun bertanya, "Lalu kenapa engkau mengunjunginya?" "Aku mengunjunginya karena cinta kepada Allah." Jadi yang mendorong dia untuk mengunjungi saudaranya tiada lain karena kecintaan karena Allah. Maka malaikat ini mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah." Jadi balasan orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan kecintaan Allah. Orang yang mencintai sesama manusia karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian sahabat yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, wa sahibatihi wa bani, dan sahabatnya dan anak-anaknya. Jadi pasangan kita dinamakan sahabat. Sahabat yang lain itu waktunya saat-saat tertentu saja, tapi pasangan kita akan membersamai kita sampai kapanpun. Dan pasangan kita yang paling mempengaruhi diri kita. Seorang suami yang memiliki istri yang salehah akan memiliki karakter berbeda dengan laki-laki yang memiliki istri yang tidak salehah. Al-Hasan al-Basri pernah berkisah, suatu ketika dia berkunjung ke kota Mekah dan mendapati seorang pedagang yang suka bersumpah. Jadi setiap dagangan yang dia tawarkan selalu disertai dengan sumpah. Wallahi ini baik, wallahi ini berkualitas. Maka Al-Hasan al-Basri pun mengatakan dalam hatinya, tidak pantas aku membeli dari pedagang seperti ini. Karena bersumpah atas nama Allah itu adalah pengagungan terhadap Allah. Jika sering-sering dilakukan untuk kepentingan dunia, maka ini merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang banyak bersumpah, ini justru indikasi bahwa orang tersebut dusta, bohong. Maka Al-Hasan al-Basri tidak membeli dari orang tersebut. Kemudian di waktu yang lain, Al-Hasan al-Basri datang lagi ke tempat tersebut. Waktunya sudah lama. Dia mendapatkan orang yang dulu sering bersumpah saat ini berdagang dengan cara yang baik. Maka Al-Hasan al-Basri pun mendatanginya dan bertanya, "Wahai fulan, bukankah engkau yang dulu berdagang dengan cara
seperti ini, seperti itu, yaitu banyak bersumpah. Dan sekarang engkau seperti ini, apa yang terjadi padamu? Maka orang ini mengkisahkan, dahulu aku memiliki istri yang tamak, istri yang memeras suaminya sampai tidak tersisa sama sekali. Dan karakter wanita seperti ini ada dimanapun dan kapanpun. Suaminya diperes sampai tidak berdaya. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Maka suaminya pun mencari rezeki tanpa peduli halal dan haram untuk mendapatkan keridhaan istrinya. Laki-laki ini pun berkisah lagi, kemudian ia bercerai dengan wanita tersebut dan menikah dengan wanita lain. Dan istri yang saat ini, istriku mengatakan kepadaku setiap aku keluar dari rumahku, dia pun mengatakan, berilah keluargamu makanan yang halal. Sungguh kami lebih tahan kelaparan daripada siksa api neraka. Jadi wasiat istrinya yang sekarang sangat mengena pada dirinya. Istrinya mengatakan, keluargamu lebih bisa bersabar kelaparan di dunia daripada mendapatkan azab siksa api neraka kelak. Maka berbeda cara dia berdagang ketika didampingi istri yang jahat dan ketika dia mendapatkan pendamping istri yang salihah. Maka hendaklah kita bina istri-istri kita, pasangan-pasangan kita, karena dia sahabat terdekat kita, sahabat yang paling dekat dengan kita. Dialah yang paling mempengaruhi kita. Di balik laki-laki yang besar ada wanita yang besar. Iya, begitu peribahasanya. Alhamdulillah wanita sekarang besar-besar. Tapi laki-lakinya kecil-kecil. Taib, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf ini suaranya agak terganggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa banyak beramal soleh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.